manusia, jarang tersenyum, selalu marah. Yang gila harta, gila wanita, rela lakukan segala cara. Singkirkan norma-norma, muntahkan iman, reguk dosa, asal dapatkan nikmat dunia. Demi kekayaan, demi harta, orang lakukan apa saja. Tak dihiraukan halal haramnya, masa bodoh soal agama. Datuk Maringgi, Datuk Rajo di hati, dua datuk sangat dibenci, lalat hijau dalam nagari. Nanti kalau kita selesai bersorak-sorak, kita lari kemana? Pintunya nggak dikunci. Nanti kalau mereka keluar di sana, kita masuk ke sini. Ya, oke. 1, 2, 3. Woi, gagal membantu orang kaya, gagal pula punya Mercedes. Iya. Kalau berani, lawan kami pakai keris Jawa itu. Udah, tancap saja mereka itu pakai keris pusaka udah itu. Putih udah nggak tahan lagi, udah mendengar ya udah. Diam nak Putih, biarkan mereka mendekat. Sesudah itu udah bantai, udah karungkan mereka. Nasib pun tidak bersahabat, Allah memusuhi kita. Kalera, kalera. Kalera. Hah? Kalera, asal kalian tahu saja, yang mengatakan keris Ambo ini keris Jawa akan mendapat penyakit panau 7 turunan. Begitu kesaktiannya keris Pagaruyung ini. Yo, sampai yang punya keris sakit panau juga. Ditambah pula sakit jiwa. Gaya sakit. Aduh. Gimana? Suara kedengaran orangnya yang tidak ada. Jangan. Terkunci. Dasar preman kampung. Suara dekat tetapi jauh. Dibilang jauh tetapi dekat. Sayup-sayup sampai. Hei anak setan! Sudahlah, udah. Gak usah dibalas lagi kata-kata mereka itu. Nanti keluar pula kata-katanya, jawabannya akan menyakitkan hati kita. Langsung saja tancap pakai keris pusaka udah tuh, ha? Biar tahu rasanya sekalian. Tuan-tuan sekalian mengaku pucuk adat. Tapi kenapa tuan-tuan tidak mengajarkan kepada anak nagari cara mempergunakan adat? Baiklah, nanti kami akan panggil mereka. Tetapi tujuan kami ke sini adalah untuk menemui orang yang paling tidak beradat di negari ini. Siapa orangnya? Biar Ambo bunuh.
Siapa pula orang-orang yang Datuk bawa ini? Ini adalah nenek mama dari negari ini. Bagaimana kalau kita berunding dalam rumah agar putusan adat yang kami bawa tidak didengar oleh orang kampung? Buat apa berunding sama kami? Hah? Silahkan saja Datuk berunding sama orang-orang yang paling tidak berada di kampung ini. Karena kami tidak punya waktu lagi. Benar? No way. Tuan yang terhormatlah orang yang paling tidak beradat di negari ini. Hukuman adat yang kami bawa... Tuan-tuan yang salah tuduh. Sebenarnya tuan-tuanlah yang tidak beradat. Sehingga anak negari ikut-ikut tidak beradat. Kami tidak perlu berunding dengan tuan-tuan sekalian. Karena kami sudah berencana untuk meninggalkan kampung yang kotor ini. Yang tidak akan mungkin bersih kembali. Gue tidak mau melayani tuan-tuan. Karena kami harus siap-siap untuk angkat kaki berangkat dari kampung ini. Kami sudah jijik tinggal di kampung sini. Cih! Usai ya. Besok kami berangkat ke negeri Jepang. Kurang jauh dah. Kita ke Amerika saja. Moskow, bila perlu ke Siberia. Siberia. Syukurlah mereka pergi tanpa kita paksa duluan. Pak, kalau penghasilan makin payah, di samping kebutuhan hidup makin tinggi, apakah tidak sebaiknya anak kita Gombang kita berhentikan saja dari kuliahnya dulu? Ya, mungkin akan terjadi seperti itu, Bu. Ama, apa? Si Gombang pulang. Ada apa dia pulang? Pintu terbuka tak ada orang. Rancak kampung dah Gombang. Ada laut. Wah, sudah semakin kotor saja kampung ini. Sehingga kita tidak lagi betah tinggal di sini. Betul udah. Tidak beradat. Siapa yang berani menyoraki? Kopi Perai. Utang perai lo? Lunas. Jadi. Kalera, Wang. Wah, kalera. Sabar udah. Kejar orang itu dah. Kalera. Akhirnya Kris Pagarium ini harus minum darah manusia juga. Ayo udah, kejar udah. Cepat udah, kejar. Udah, bantulah udah. Ya, tunggu. Ambo cari pistol Ambo dulu ya. Kalera, Wang. Saya habisi kalian semua. Kulapai. Nah, ini dia. Kurang aja. Ada yang golok. Tidak berdosa saya membunuh kalian. Tidak berdosa. Hah? Berani dan golok. Ha? Dan paksa esok. Kalera. Bapak juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Membuat perkara dengan Datuk Maringgi itu sama saja dengan bunuh diri. Dia punya uang banyak dan dia bisa berbuat sekehendak hatinya pada kita. Anggota Saluang Merah. Orangnya Datuk Maringgi. Masuk semuanya, masuk kamar, orang Datuk Maringgi datang. Cepat. Masuk. Biar Bujang yang menghadapi. Tentu Angku sudah tahu siapa Hambo. Nggak tahu. Siapa, Tuan? Petugas parkir. Salah pula, Bu. Saluang Merah.
intel Datuk Maringgi. Ada apa Tuan kemari? Apa betul di sini rumah Pak Umar Sultan di laut? Oh, betul. Betul. Kalau di laut memang Umar ini Sultan gelarnya. Tapi kalau di darat gelarnya habis. Tinggal di laut gelarnya. Apa betul Pak Umar ini punya anak bernama Gombang? Gombang? Oh, salah Tuan. Anaknya bernama Rizal. Sultan Tenggiri galanya. Lalu yang mana orangnya? Saya sendiri, Ambo. Tak sama je bentuk kambing orang. Maaf, Ambo salah orbit. Yuang, apa mungkin Waang tahu si Umar anaknya bernama Gombang? Oh, tidak tahu, Tuan. Umumnya nelayan di sini namanya Umar. Cuman gelarnya saja yang berbeda-beda. Hei, kambing. Gala tak penting bagi Ambo. Oh. Nampan tiang tu bagi Ambo anaknya bernama Gombang. Gombang? Oh, si Umar yang lain tuh, Tuan. Si Umar, mungkin di situ rumahnya. Umar Sultan Lumbo-Lumbo, carilah situ. Kalau begitu salah, Ambo. Mak, yang lu udah Gombang udah aman. Aman. Udah pergi jauh dia. Keluar. Sudah aman? Sudah aman. Aman, Jo? Aman. Untung ada kau. Kalau tidak, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu lebatnya Bujang. Apa sebaiknya kami pergi aja dari sini? Ya, demi keselamatan kalian dan kami, sebaiknya kalian merantau ke Medan atau ke Padang. Dan kalau memang kalian sudah jodoh dan tak mungkin mengadakan perhelatan sekarang, nanti saja kita laksanakan. Pak, cuman yang jadi buah pikiran Bujang, bagaimana caranya keluar dari air bangis ini? Ya, nanti kita atur. Tapi sebaiknya kalian berangkat besok saja. Berapa udah kasih komisi buat makelar bendi itu dah? Itu urusan laki-laki, janganlah banyak bertanya. Nanti kalau kebanyakan uang kita kurang udah. Yang penting bendi ini laku, itu urusan administrasi. Ada lagi? Ada nih udah tali. Pak, udah. Ada yang mau beli bendi Bapak ini, tapi sore baru dia bisa kemari. Apa nggak bisa cari pembeli lain? Ambo jual harga murah, yang penting cepat laku. Kalau begitu saya coba ke Datuk Sembiring, Pak. Udah. Apa ada orang Batak pakai gelar Datuk? Apa yang tidak bisa dibeli di Republik ini, termasuk juga gelar. Kalau itu saya ke Datuk Sembiring dulu, Pak ya. Cepatlah. Ya. Sebab siapa yang pembeli tercepat akan dapat bonus. Tadi si Ferrari di bawah nggak udah? Ikut yang penting, kenapa dia sembarangan? Ikut tali si Keris Ferrari. pakai ruyung nggak ada perlu, ini keris pakai ruyung yang perlu. Bonus. Kosong. Stokar angkut sudah seperti kondektur bus Jakarta saja. Mobil sudah sesak. Seperti Sadrencis dikatakan kosong. Seperti memang agak muncul sedikit, Pak. Biar saja lah. Dia itu sedang latihan olah vokal, kata orang teater. Sekolah Pak Sopir tinggi pula. Apa itu olah vokal? Buat ini tak tahu maksudnya. Cuma dengar saja. Bujang, kenapa nih mobilnya ganti Bujang? Dengarnya kosong-kosong. Dilihat di video nggak ada orang main bola. Wah,
Siapa pula teman main salung di tengah jalan? Tak mempan lagi dia klakson. Woi, itu pasti orang gila, Pak Supir. Orangnya Datuk Maringgi. Anggota Salung Merah. Hati-hati. Pantasan lah, Pak. Di Minang ini nggak ada lagi sastrawan dan seniman. Mereka alih profesi. Jadi orang gila. Hei, Bir. Ambo Intel Datuk Maringgi. Ambo mau periksa auto angko. Silakan aja, Pak. Lah hebat pula anak buah Datuk Maringgi daripada polisi sekarang. Cepat, silakan periksa, Pak. Mau kemana? Mau ke Solok, ke rumah Mak Gadang. Mak Gadang kau siapa? Datuk Maringgi. Oh, Datuk Maringgi. Kalau gitu sampaikan salam sama Mama Gadang kamu. Tolong naikkan pangkat dan gaji Ambo. Oh, bisa itu. Nanti Ambo bilang lah sama dia. Bir, tolong antar ke Solo, cepat. Semua aksesoris kuda ini diimpor dari luar negeri, Amerika, termasuk kok. Ini diimpor dari negara bagian Minnesota, Amerika Serikat. Dan paling penting, si Ferrari ini keturunan si Gumarang, kuda Raja Pagaruyung. Acak kali kuda kau. Mesinnya berapa cc ini? Sudah diinjeksi atau masih pakai karburator? Atau terakhir kapan di tune up ini? Datuk, jangan bercanda. Ini kuda, bukan Formula 1. Kau yang bercanda, kau bilang kuda kau keturunan Gumarang. Dah jauh-jauh aku dari Tarutung. Aku tahu keturunan Gumarang itu sudah punah 100 tahun yang lalu. Itu yang mati itu kuda palsu. Nah, kalau udah mau beli apa? Saya pergi dulu, tak mau beli. Jangan menghina si Ferrari. Udah, itulah udah. Terlalu banyak jual kecap. Sudah tahu si Ferrari ini keturunan keledai. Udah bilang pula keturunan Gumarang. Udah. Tidak mengerti. Supaya harganya menjadi lebih tinggi. Kalau begitu kita tunggu saja yang pembeli nanti sore. Tidak apa-apa. Nanti sore ya, kita sabar. Tapi nanti sore lebih mahal kan? Sore nanti datang orang lagi. Ya. Penumpang yang ke Padang, turun dulu. Naik dagang sisi yang belakang. Yang ke Solok lanjut ya. Anggun, kita turun di sini. Ke Padang pindah ke mobil yang lain, ya? Ya. Bendi. Beli Bendi dia. Oh, tidak. Dia, Bendi. Rancak. Bendi. Siapa mau beli Bendi? Bendi, ada yang mau beli Bendi? Bendi, siapa beli? Talua. Hei, orang jual Bendi, kau jual telur. Turun. Maaf, Pak. Tak tahu dia dan? Maaf, Pak. Bendi. Bendi. Siapa Bendi? Dek, mau beli Bendi nggak, Dek? Dek. Beli Bendi etek tuh, ah. Bisu dia. Oh, bisu. Kami tidak mau beli Bendi itu. Buruk. Sembarangan orang mengecek Bendi dan Buruk. Bilang saja nak berpitih. Sombong. Gimana dah? Tidak ada yang mau beli Bendi. Semua orang sini miskin. Tak punya uang. Mau kemana? Mau ke Padang deh.
Sudah lama di Padang? Oh lah, lama. Ada tempat kos yang bagus di sana. Ada. Minta alamatnya. Mau? Nggak ada kertas ini. Sini ya. Miskin bana. Nggak ada kertas. Rancak ini tempat kosnya. Terima kasih. Ya. Punai, sareki punai, jokoran cilai, karamnya punai. Hahaha. Ari, kenal saya? Siapa orang Sok kenal, memang orang bintang film dan kenal-kenal. Sukses. Kenal saya? Kenal saya? Osama bin Laden? Ada, enggak. Apa di sini ada jaringan Al-Qaeda? Batikai. Enggak. I am Rahul from Calcutta City. Orang di sini. Benar. Tidak banyak kelakuan yang banyak. Kalera, Wak? Siapa? Memaki Ambo Kalera? Osama Kalera. Jangan sembarangan. Osama Ambo Kalera. Maderai. Ya, mereka udah berangkat tuh. Kita kapan nih berangkatnya? Bagaimana kita mau berangkat? Bendi juga belum laku dari tadi. Bila perlu kita bermalam di terminal. Ada calon pembeli. Melihat cara berpakaiannya, tidak ada tawar-menawar. Jangan mahal-mahal udah. Saya yang punya. Bapak tidak usah periksa lagi. To the point saja. Berapa Bapak mau bayar? 500.000 rupiah. 500.000? Apa? Bendi seharga 5 juta ditawar 500.000? Kalau begitu saya yang tawar sekarang 400.000? Kepalang rusak kita. 400.000 mana? Udah. Gimana udah? Masa bendi kita dijual murah-murah begitu, Udah tahu bendi ini harta kita satu-satunya. Soal kecil ini kita cari lagi uang di mana-mana banyak. Tidak ada masalah. Pas bana, cocok susunya. Jalan Muara Ampe Duo. Ayo, rancang udah tempenya udah. Kalau kata orang Belanda, representatif. Ayo. Kita tanya udah. Luar biasa, Beti. Nggak perlu resepsionis. Iya. Aman udah. Security banyak. Terjaga keamanan kita. Begini Pak, sebelum terjadi sewa-menyewa, apa boleh kami mensurvei, melihat-lihat kamar yang akan kami tempati? Mungkin dalam waktu yang cukup lama. Maaf Pak, ini penjara. Kalau Bapak mau tinggal di sini, Bapak harus bunuh orang atau mencuri, bisa gratis. Udah penjara, udah. Putih takui udah. Kalera tuh ada Padang yang terminal. Dia bilang di sini cepat kos-kosan Pak. Tak kicu kita Pak. Ayo udah, Putih nggak mau masuk penjara udah. Berani kita kalau bunuh orang enggak? Udah. Kalau yang kecil-kecilan berani. Kami nggak masalah sama polisi. Kami Udah polisi. capek udah. Putih takui. Polisi Pak, kami nggak masalah dong.
Udah. Sampai jam berapa nanti menambangnya? Ya, lihat nantilah. Kalau penumpangnya banyak, mungkin juga bisa sampai malam. Udah pergi ya? Ya. Baik-baik kau rumah ya? Ya, udah juga ya. Uni Anggun, kenapa tampaknya Uni Anggun sedih sekali? Padahal kan Uni sudah bahagia bersuamikan supir mikrolet. Walaupun miskin, tapi dia kan gagah nih. Keren kata orang sekarang. Bukan itu yang Uni risaukan, Bujang. Sudah 3 kali Uni menulis surat buat Apa dan Ama. Tapi sampai sekarang tak pernah ada balasan. Oh, soal itu nih. Gampang saja tuhnya. Nah, Uni tulis surat yang baru. Nah, Uni katakan dalam surat itu Uni sudah kaya. Pasti dan Apa dan Ama Uni itu memaafkan Uni. Dan pasti dia mau membalas surat itu. Nah, dia kan maunya punya menantu orang kaya. Nah, sudah tuh. Apa nih cemeh-cemeh mana? Lah pudir-pudir ambil cukil. Awas tinggal. Hei. Ampo. Jawa Kalerawang. Rambut ang sedikit, kelakuan ang sekarung. Jauh-jauh datang merantau dari Jawa, tiba di Padang jadi kacung ah. Weh, enak ojo ngono to, ngatain kacung-kacung. Perlu diketahui, mulai hari iko saya tidak jadi kacung lagi. Saya sudah naik pangkat menjadi penjaga rumah. Jalialah, pakaian ambola eksekutif. Gimana mau bisa jadi naik pangkat? Padahal tololang nggak bisa hilang. Belum tahu, Ang. Biar tolol, garis tangan Ambo kok rencana. Jadi naik gaji, naik pangkat. Tidak seperti Waang, coba calia. Muka santiang bana. Garis tangan kusui. Mengkerut keriput. Manalah mau maju. Seumur hidup Waang jadi kacung. Bagaimana ceritanya bisa naik pangkat tuang tuh? Konyo ceritanya. Indua siamang Ambo. Induk siamang? Wang jangan merusak bahasa Minang. Induk semang. Kalau induk, itu. Kalau induk siamang tuh, induk siamang monyet tuh. Yang namanya induk semang Ambo itu, namanya Bos Edi itu, yang Bos Ambo itu, yang rumahnya gadang itu, yang eksportir batu bara itu, yang mau dikontrakkan itu, dan yang uangnya banyak itu. Banyak itu. Pasti Waang disuruh menjaga sampai rumah itu dikontrak orang. Pas banget. Bener-bener rezeki. Kalau rumah itu laku, Ambo dapat komisi 20 juta. Iko kartu nama Ambo. Kalau ada perlu apa-apa, telepon. Ya, awas jangan sampai hilang. Selamat tinggal. Gayanya si Gogon Kambiang itu. Baru naik pangkat sedikit, sudah bikin kartu nama pula. Richard Gogon, ME, MSc, SH, BCA. Boco. Alam pun turut mencemeh. Sekarang sudah mulai mendung, pertanda mau turun hujan. Bosan-bosannya hujan turun di sini. Kalera si asli penjual keris ini, gelarnya Sultan jujur dan elok, tapi kelakuan anjing. Kenapa udah marah-marah? Kok keris pagaruyang pusako udah kau cempakkan?
keris ini ternyata buatan Cibatu. Onde-mande bukan keris pusako kerajaan Pagaruyung. Pantas Panau di punggung Ambon tidak mau sembuh-sembuh. Dari mana udah tahu? Semua tidak bersahabat. Keris pun tidak bersahabat. Apa yang bersahabat dengan kita, Pi? Tidak ada lagi. Tidak ada yang tersisa di sini. Hancur lebur kita udah. Wah udah. Yo putih lihat, made in Cibatu katanya ha. Kurang aja memang si Ambu tuh ha. Pajialah udah. Putih sumpahannya 7 turunan, panunya nak abi-abi. Sudah 1 tahun, tapi mencari 2 orang saja tak dapat. Sedangkan gaji sudah naik 2 kali lipat. Survei kami mengatakan, Tuan Datuk, bahwa Gombang itu pasti anak orang kaya. Kalau tidak kaya, tidak mungkin tidak tertangkap. Iya, orang kaya artinya kan orang kuat. Kalau kita tangkap, malah dia yang menangkap kita. Pasti ini skenario Datuk Pasisir Nantonga itu. Pasti juga yang bernama Gombang itu orangnya dia yang pura-pura jadi pacarnya si Anggun. Udah. Ada apa sayang? Sepertinya Bunga mau melahirkan dah. Mangkuto? Oh iya Tuan Datuk. Cepat bawa Bunga ke rumah sakit bersalin. Tapi acara Ambo kan mau memimpin rombongan untuk berdoa di rumah almarhum istri Datuk yang pertama, Tuan Datuk. Itu kan bisa ditunda. Lagi pula kan mendoa yang ke-100 hari. Akan kita beri nama siapa anak kita yang keempat ini? Yang ketiga udah. Aduh, lupa lagi udah. Itulah udah. Anak banyak sekali sampai 75. Kopinya dah. Mau kopi. Alah 1 tahun kita di sini. Tidak ada pemandangan yang menyenangkan. Hanya pabrik semen, jemuran-jemuran murah tak berhenti, dan hujan setiap hari. Iyo udah. Cucian putih pun jarang yang sampai baju lah busuk. Rasanya putih takana di kampung halaman kita udah. Entah bagaimana rumah kita sekarang, mungkin lelah rubuh. Atau kalau masih ada, mungkinlah jadi sarang hantu kini. Ternyata pemikiran putih sama aja pemikiran muda. Tetapi kalau kita pulang kampung, kita harus berani tampil kaya. Apa nanti kata orang kampung? Kalau kita pulang melarat, mereka mencemeh. Pergi jauh-jauh merantau, pulang tidak bawa Mercedes. Betul juga kata udah. Udah, Putih kan masih punya perhiasan emas sama berlian. Bagaimana kalau perhiasan Putih itu kita jual atau kita gadaikan, terus duitnya atau pitinya kita pakai untuk menyewa Mercedes pulang kampung udah. Jadi kan orang kampung mengira kita dirantau ala kaya udah. Sampai itu Putih. Di sini kehebatan Putih pada saat-saat yang krisis tahu jalan keluarnya. Walaupun kita tidak mendapat minantu kaya, tapi kita pulang bertambah kaya. Tidak kaya berani pakai harga diri di atas segala-galanya. Gombang. Bo. Ujang kira tarikannya kurang itu inspiratornya harus diganti. Kalera kau. Pergi kau jangan sih kau. Nggak ngerti apa inspirator apa itu. Pergi. Nan bawi sisi minyak tuh. Apa inspirator? Nyanggun. Tuh udah Gombang marah-marah aja kerjaannya. Apa? Tapi Bujang senang nih. Walaupun setahun ini sudah menikah, tapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Nih, apa ada yang korslet sama ada Gombang tuh? Rawang ya? Iya.
Udah? Ya? Anggun alai menulis surat lagi buat apa Jo Ama? Ya, mudah-mudahan mereka mau memaafkan kita, ya? Anggun rasa kali ini mereka pasti mau membalas, Jo mau memaafkan. Kenapa Anggun yakin? Karena dalam surat yang kali ini Anggun katakan kalau kita sudah kaya raya udah. Kaya raya? Telah 1 tahun, batang larangan tidak diganggu. Tentu ikan-ikan telah beranak pinak dan besar-besar pula. Maka sudah saatnya anak kemenakan semuanya menikmati. Setelah sepatah 2 kata ini, artinya kita akan buka batang larangan. Ambillah semua ikan-ikan sesuka hati. Tetapi yang kecil-kecil tinggalkan untuk bisa kita nikmati di tahun depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekar, Matt, tak satu pun yang bisa menangkap ikan baung. Untunglah kita tadi hanya bertindak sebagai pengamat batang larangan ini. Onde-mande, orang kampung sedang melepas batang larangan. Asutan, bunyikan klakson terus-menerus supaya perhatian mereka terpusat kepada kita. Awas, Bos Gadang lewat. Alas sampai, Bos. Hati-hati, Bos. Datuk Raju di hati. Papi, lagi ngapain sih tuh orang-orang kampung itu di bawah situ, Pap? Mungkin mereka sedang memasang irigasi. Mungkin untuk mencucikan diri mereka karena mereka telah mengucilkan kita. Hukum karma namanya. Hei! Pulang fashion show dari mana tuh? Alah, kudok sajalah granat lagi tuh. Gayanya. Mami. Ya, Pap. Lebih baik kita pulang. Tidak ada gunanya kita memperhatikan sampah-sampah yang tidak berguna itu. Ayo, Pak. Malu, ih, malu. Pervelen, ye. Cici. Begitulah anak negeri Kampung Ambo, Sultan. Siriknya sempurna, alangkap pula dengan iri dan dengkinya. Tidak bisa melihat orang lebih sedikit saja. Senang kalau melihat orang susah, susah kalau melihat orang senang. Jangan panggil Ambo Sultan, Datuk. Panggil saja nama Ambo Coto. Apa artinya Coto itu? Ya, gelar sesama teman-teman. Maklumlah, banyak pekerjaan. Kadang-kadang nyopir, kadang-kadang jual obat, kadang-kadang ngojek, kadang-kadang itu dagang kaki lima.
bagaimana, Coto? Sudah holder tua, primer, tahun 62, Coto. Sekarang gila pula, Coto. Gimana, Coto? Terserah, Bos. Kelihatannya cemas sekali. Itulah udah gara-gara Anggun menerima usul si Bujang untuk menulis surat yang minta maaf pada Amak Jo apa, jadinya mereka malah bukan memaafkan. Tapi sekarang mereka ada di sini udah. Diam, Kak. Berpikir kok seperti gaya foto model. Ngagetin orang lagi, pikir-pikir kok dikagetin toh. Mikir kok laloan. Lalo, lah hilang lagi nih. Gimana? Tadi sudah ada loh. Oh iya, yang tadi. Iya. Bisa. Dia hilang bersama istrinya. Istrinya ciri-ciri juga jelek. Bernama Putira Mulai. Ciri-ciri rambutnya keriting mie. Kepada masyarakat yang melihat atau menemukannya, harap melaporkan ke Bujang di Jeep Komando. Yang udah pulang dari Jepang. Ada cerita dua manusia, jarang tersenyum, selalu marah. Yang gila harta, gila wanita, rela lakukan segala cara. Sombong tinggi hati, suka iri, suka dengki, orang kampung dimusuhi, marah-marah tiap hari.